bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih dapat bertemu dalam ibadah kita di rumah kita masing-masing. Hari ini kita telah memuji memuliakan nama Tuhan, dan marilah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa Surgawi, aku tidak berhenti mengucap syukur karena jemaat, dan aku meminta supaya Engkau memberikan kepada jemaat roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar, supaya Engkau menjadikan mata hati jemaat terang, agar jemaat mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan Tuhan, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan Tuhan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebatnya kuasa Tuhan bagi kami yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa yang bekerja di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar bersama-sama dari penyebab munculnya COVID-19. Pertanyaan mengenai apa yang menyebabkan COVID-19 muncul, itu adalah pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau mempelajarinya bersama-sama. Apa sebenarnya yang menyebabkan COVID-19 itu muncul? Apa penyebab munculnya COVID-19? Penyebab munculnya COVID-19 adalah karena dunia ini sudah terkutuk. Bumi ini terkutuk. Mengapa bumi terkutuk? Bumi terkutuk karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Seperti firman Tuhan di dalam kitab Kejadian, demikian firman Tuhan Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7 dan selanjutnya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 3 ayat yang ke-6 dan 17. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu, dan dari tanah seumur hidupmu. Ayat 17 dalam bahasa Jawa disebutkan seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sarto marang mangungso pangandikane, sarene sira nuruti tembunge somahiro, sarta mangan wohing wit kang wis sun dawuhake marang sira, supaya aja sira pangan. Mulane bumi kena ing ipat-ipat marga saka sira. Kelawan rekoso anggonira bakal mangan pametu ing sajekira urip. Dari penjelasan atau pengambilan kata di dalam bahasa Jawa, maka dapat dijelaskan bahwa bumi terkutuk karena manusia jatuh di dalam dosa. Jika manusia jatuh ke dalam dosa, siapakah yang harus bertanggung jawab? Apakah Tuhan yang menciptakan manusia atau manusia sebagai ciptaan? Firman Tuhan mengatakan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan, dan
Tuhan yang menciptakan manusia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang bisa menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan yang tidak terbatas kuasanya kecuali oleh karena sifat dan keputusannya. Tuhan yang menciptakan manusia adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang tidak mungkin berbuat dosa, dan Tuhan yang tidak bisa bersatu dengan dosa, bahkan Tuhan yang murka terhadap dosa. Jikalau saudara memiliki satu saja perbuatan dosa, dan kemudian saudara memiliki 1 triliun perbuatan baik seumur hidup saudara, sesungguhnya saudara tetap tidak pernah bisa layak di hadapan Tuhan karena dosa itu. Jadi kalau ada yang berpikir bahwa saya akan berbuat baik, saya akan melakukan perbuatan-perbuatan baik supaya saya bisa diterima oleh Tuhan, maka saya mau katakan bahwa apa yang engkau lakukan itu adalah hanya sebuah kesia-siaan saja. Tuhan yang menciptakan adalah Tuhan yang sempurna. Kata sempurna dari dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah utuh dan lengkap segalanya, tidak bercacat dan bercelah, lengkap, komplit, selesai dengan sebaik-baiknya, teratur dengan sangat baik, baik sekali, terbaik. Itulah artinya bahwa Tuhan yang sempurna itu Tuhan yang memiliki sifat yang tak bercacat dan tak bercela. Tuhan itu sempurna sehingga Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan menciptakan semua ciptaannya sempurna. Tuhan menciptakan dengan tanpa cacat dan celah. Tuhan menciptakan dengan baik dan menyelesaikan semuanya dengan sebaik-baiknya. Tidak ada potensi yang buruk dari apa yang diciptakan oleh Tuhan, sebab semuanya dilakukan oleh Tuhan dengan cara yang sempurna. Tuhan tidak mungkin salah dalam menciptakan. Tuhan yang sempurna tidak mungkin menciptakan sesuatu dengan memiliki kelemahan. Tuhan yang sempurna tidak mungkin menciptakan sesuatu dengan standar yang tidak sempurna atau di bawah sempurna. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai kelemahan dan kekurangan sehingga manusia jatuh dalam dosa, maka saya mau katakan bahwa itu oleh karena orang itu tidak memahami makna dari kata Allah yang sempurna itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan dan pikirkan dengan seksama apa yang saya mau katakan. Saya mau menyampaikan satu pertanyaan penting yang kita perlu mengerti pada saat ini. Jika manusia diciptakan oleh Tuhan yang sempurna, mengapa manusia bisa jatuh ke dalam dosa? Atau jikalau manusia gagal mentaati Tuhan, dapatkah kita mengatakan bahwa penciptanya mengalami kegagalan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, pertanyaan ini tidak mungkin bisa selesai dalam satu sesi saya menjelaskannya, tetapi mungkin dalam beberapa sesi. Hari ini saya mau menyampaikan satu jawaban dari antara sesi-sesi yang ada. Mari kita mengingat apa yang saya sampaikan minggu yang lalu, bahwa manusia diciptakan segambar dengan Allah. Arti dari segambar dengan Allah adalah bahwa manusia dapat merespon kasih yang dari Tuhan. Arti lain atau makna lain yang berbicara tentang bahwa Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan adalah bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memilih. Manusia dapat mengambil keputusan. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia. Pertanyaannya, kenapa Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia? Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia karena Tuhan menginginkan sebuah hubungan antara manusia dengan Tuhan yang didasari kepada kasih Tuhan dan respon atau tanggapan sukarela manusia untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan manusia sempurna dengan memiliki kemampuan untuk memilih. Manusia dapat menggunakan hak
bebasnya atau kehendak bebasnya untuk mentaati Tuhan, untuk tidak melanggar larangan Tuhan. Walaupun memang di sisi yang lain itu juga memberikan kesempatan bagi manusia untuk memilih melanggar perintah Tuhan. Di sisi yang lain, Tuhan menciptakan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dan Tuhan melarang manusia supaya manusia tidak makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sehingga selain manusia memiliki kemampuan untuk memilih, manusia juga memiliki kesempatan untuk menggunakan kemampuannya untuk memilih. Kemampuan untuk memilih itu bisa dipergunakan oleh manusia untuk manusia itu memilih mentaati Tuhan dan tidak makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi pada kesempatan yang sama, manusia juga memiliki kemampuan untuk memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang dilarang oleh Tuhan itu. Tapi kemudian manusia memilih untuk memakan buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan tidak memaksa manusia untuk mentaati Dia, sebab Dia memutuskan untuk manusia memiliki kemampuan memilih. Tuhan membatasi dirinya dengan keputusannya untuk memberi kehendak bebas kepada manusia. Di satu sisi, kehendak bebas itu mengakibatkan manusia bisa mentaati Tuhan, tetapi juga bisa menolak untuk taat kepada Tuhan. Ketika manusia menolak untuk taat kepada Tuhan, maka dengan kehendak bebas itu kita dapat menyatakan bahwa itu sepenuhnya merupakan tanggung jawab manusia itu sendiri. Sesungguhnya Tuhan menginginkan sebuah hubungan yang didasari, yang dilandasi oleh kasih Tuhan dan oleh tanggapan sukarela manusia. Itu sebabnya Tuhan memberikan kehendak bebas. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang berpikir atau berdoa, Tuhan lembutkanlah hatiku. Saya mau katakan, Tuhan telah memberi kehendak bebas kepada saudara. Tuhan tidak akan memaksakan kehendaknya kepada kita, tapi setiap kita memiliki kehendak bebas. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara sekalian, seperti Yosua mengatakan kepada bangsa Israel, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Yordan, atau Allah orang Amori yang negerinya kau diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Atau mungkin saudara yang lain berpikir, berdoa dan menyatakan, oh nanti akan ada waktunya bagi Tuhan untuk melembutkan hati saya. Saudara dengarkan bahwa inilah waktunya bagi saudara. Sekarang adalah waktunya. Tuhan sedang melembutkan hatimu. Dengan perkataan-perkataan yang saya sampaikan, sesungguhnya Tuhan sedang mengatakan supaya engkau menjadi melembutkan hati dan tidak mengeraskan hati. Sebagaimana pemazmur mengatakan demikian. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Jadi bukan Tuhan yang mengeraskan atau melembutkan hati saudara, tetapi saudaralah yang harus melembutkan hati
dan bukan esok tetapi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dari firman Tuhan yang kita baca, yang kita pelajari, maka saya mau katakan bahwa Tuhan sedang mengulurkan tangannya. Tuhan sedang memberikan kasih-Nya, membuka tangannya, memberikan kasih-Nya kepada saudara. Dan saudara ditunggu oleh Tuhan untuk mengulurkan dan menyambut tangan kasih Tuhan itu. Seolah-olah Tuhan sedang menunggu dan menanti sambutan hangat, sambutan sukarela saudara untuk engkau menanggapi, menerima kasih yang dari Tuhan, merespon dengan baik kasih Tuhan. Mungkin saudara berpikir, ya tapi saya manusia berdosa. Saya mau katakan, Tuhan mengasihi manusia bahkan ketika manusia telah berbuat dosa. Ketika Yesus disalib di atas kayu, disalibkan, sesungguhnya Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa Tuhan mengasihi manusia ketika manusia itu telah jatuh di dalam dosa. Yesus membentangkan tangannya, menunggu untuk engkau menanggapi kasih-Nya. Ini adalah waktu yang terbaik bagi saudara untuk mengambil keputusan menerima kasih yang dari Tuhan. Dengan lembut, dengan kelembutan hatimu, mulailah menerima kasih yang dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu yang besar, maka kami ada pada saat ini. Kami mau menyambut tangan kasih Tuhan yang terbuka lebar. Kami mau menerimanya di dalam kasih karunia-Mu. Biarlah kasih Tuhan yang dinyatakan di dalam penyaliban Kristus di atas kayu salib menguasai hati dan pikiran kami sepenuhnya. Kami diselamatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami mempercayai Yesus pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menerima firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan menerima berkat-Nya dari Allah kita di surga. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Amin. Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.